Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Masih di dalam bab keutamaan zuhud terhadap dunia. Hadis yang ke-21 adalah hadis yang diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. An Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kana ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syurbata ma'." Rawahu At-Tirmidzi. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kalau seandainya nilai dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala sama dengan nilainya sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir, meskipun hanya segelas air saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Syekh Albani mensahihkannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita heran ya, dunia lebih hina daripada seekor nyamuk. Maka perlu kita meluruskan terlebih dahulu ya. Perlu kita menyamakan persepsi terhadap dunia ini. Karena sebagian manusia memandang bahwa dunia adalah surga. Atau kalau bisa kita bagi ya, manusia terbagi menjadi dua. Ada yang memandang dunia adalah surga, makanya ada disebut dengan surga dunia, ada istilah surga dunia. Dan ada juga yang memandang bahwa dunia ini hina ya, atau remeh. Dunia hanya tempat mampir saja untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Maka ini adalah suatu persepsi ya yang bertolak belakang. Kok bisa ya? Bagaimana bisa ada dua persepsi yang bertolak belakang ini ya? Maka jawabannya adalah karena perbedaan manusia di dalam memandang kehidupan dunia ini. Di antara manusia ada yang memandang bahwasanya kehidupan di dunia ini untuk berfoya-foya ya, untuk bersenang-senang. Maka jenis yang pertama ini mungkin mereka akan melakukan cara apapun untuk mendapatkan kesenangan dunia. Bahkan mungkin dia bisa melakukan hal-hal yang haram ya, merampok, merampas, bahkan sampai membunuh untuk mendapatkan kenikmatan duniawi ini. Itu jenis yang pertama, manusia jenis pertama yang mengatakan bahwasanya ke dunia ini adalah sebuah surga untuk dinikmati. Maka sekumpulan orang ini adalah orang-orang yang hanya ingin
mementingkan urusan dirinya sendiri saja. Adapun yang kedua ya, itu orang-orang yang menganggap bahwa dunia ini hanyalah tempat untuk mencari akhirat ya, maka sekedar mampir saja. Mereka adalah orang-orang yang berhati lembut, yang penuh kasih sayang terhadap makhluk, sesama makhluk ya. Maka mereka tidak akan melakukan hal-hal yang Allah murkai. Maka perlu diluruskan di sini ikhwas sekalian bahwa dunia bukanlah lebih rendah secara zatnya. Ya, ana ulangi lagi, ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dunia bukanlah secara zatnya lebih rendah daripada nyamuk. Ya. Karena kita bisa tahu ya, di dunia ini ada gunung ya, ada pohon, ada lautan mungkin ya. Tentu secara zatnya dia lebih berharga daripada seekor nyamuk. Kemudian apa yang membuat Rasulullah SAW menjadikan dunia ini lebih rendah daripada seekor nyamuk? Yaitu adalah karena sikap ya. Karena sikap sebagian manusia terhadap dunia ini. Bagaimana yang tadi dijelaskan bahwasanya manusia terbagi menjadi dua. Dan mayoritas manusia adalah jenis pertama, yang mereka menganggap dunia ini sebagai surga dunia. Kemudian mereka mungkin melakukan cara apapun ya untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Maka inilah yang menjadikan dunia hina di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Kita lihat sebagian orang merokok ya, atau melakukan kezaliman seperti mencuri ya, membunuh ya. Mereka tidak menggunakan akal pikiran mereka ya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan mereka lebih hina daripada nyamuk. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall." Sungguh kami akan penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, namun mereka tidak gunakan hati tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka memiliki mata ya, namun tidak mereka gunakan untuk mendekatkan diri, untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka memiliki pendengaran, namun tidak mereka gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Balhum adall, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan pola perilaku manusia. Tadi anak katakan bukan dunianya yang hina ya. Namun pola manusianya yang terhadap dunia inilah yang lebih hina daripada seekor nyamuk. Kalau nyamuk mereka tidak mengganggu ya. Adapun manusia terkadang demi uang ya, mereka tega untuk membunuh manusia. Nah, ini yang menjadikan pola manusia tersebut lebih hina daripada nyamuk. Makanya Allah mengatakan tadi sebagian manusia lebih sesat daripada hewan ternak. Kalau kita lihat hewan ternak kalau mati ya, bisa kita manfaatkan ya, bisa kita makan. Adapun manusia ya, sebagian manusia yang kafir ya, kalau meninggal maka nggak ada manfaatnya lagi. Tidak ada manfaat baginya. Ini yang menjadikan kata Allah Subhanahu wa taala, balhum adall. Mereka lebih sesat, lebih buruk daripada hewan ternak. Maka ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah,
perlu diluruskan di sini ya. Di dalam memahami zuhud, ya, kata Syekh Utsaimin, zuhud berarti adalah meninggalkan, ya, meninggalkan zuhud secara bahasa. Dari kata zahada yang berarti sedikit atau meninggalkan sesuatu sehingga menjadi sedikit. Makanya zahid adalah sesuatu yang sedikit. Dan hakikat zuhud kata para ulama ada berbagai tafsiran ya. Namun di antara tafsiran yang bagus adalah berpindah dari segala sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik. Ini hakikat zuhud ya. Hakikat zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu atau berpindah dari sesuatu ke sesuatu yang lebih baik. Nah, maka zuhud adalah meninggalkan hal-hal yang dapat melalaikan akhirat ya, melalaikan dirinya dari akhirat menuju hal-hal yang bisa mengingatkannya atau yang bisa menjadi wasilah baginya untuk mendapatkan akhirat. Nah, dan perlu dipahami juga ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, zuhud ini bukan berarti kita tidak boleh mengambil dunia sama sekali ya. Zuhud bukan berarti kita tidak boleh mengambil dunia sama sekali. Bukan berarti kita dilarang jual beli ya, bertani ya, menggunakan fasilitas dunia ini sama sekali. Boleh saja kita mencari dunia ya, asalkan tidak melalaikan terhadap akhirat. Hati kita tetap fokus terhadap akhirat ya. Tidak dipenuhi, yang paling penting adalah tidak dipenuhi dengan kecintaan terhadap dunia ini. Dan ini sulit ya. Anda tegaskan ini sulit sekali. Makanya Ibnul Jala, salah seorang ulama, mengatakan zuhud adalah memandang dunia dengan pandangan yang fana ya. Memandang dunia itu adalah fana. Dunia itu kecil ya. Dan sehingga dunia mudah untuk ditinggalkan. Dan Imam Ahmad pernah ditanya, wahai Imam ya, apakah mungkin seorang yang memiliki 1000 dinar ya, bisakah dia zuhud ya? 1000 dinar ini kalau dikonversikan kurang lebih 4 miliar ya. 1 dinar 4/4 gram emas. Bahkan mungkin lebih dari 4 miliar ya. Kalau misalkan dulu 1 juta ya per gramnya, maka 4/4 gram 4.250.000 dikali 1000 berarti 4 miliar lebih. Apabila seorang memiliki 4 miliar ini, apakah dia bisa dikatakan zuhud ya? Maka kata Imam Ahmad, mungkin. Ya. Asalkan orang tersebut dia tidak berbangga ketika dia mendapatkan harta tersebut, dia tidak terlalu senang. Dan ketika uang tersebut dikeluarkan, dia tidak terlalu sedih. Tidak terlalu sedih. Ini yang susah ya, masalah hati. Dan kata Ibnu Qayyim, pengertian zuhud yang paling komprehensif ya, yang paling mencakup keseluruhannya adalah pengertian yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yaitu az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Jadi ada zuhud, ada waro ya. Kalau waro meninggalkan sesuatu yang memberikan mudarat pada akhirat. Misalkan berzina ya, membunuh tadi, hal-hal yang jelas-jelas haram kita tinggalkan, kita takut ya. Maka ini adalah sifat waro. Kalau zuhud dia meninggalkan lebih hebat lagi ya, meninggalkan hal-hal yang bisa memberikan mudarat pada akhiratnya. Misalkan walaupun itu adalah hal-hal yang mubah. Seperti tadi sepak bola misalkan ya, olahraga. Kita suka main bola setiap hari Sabtu. Kalau kita anggap terlalu banyak main bola sehingga kita misalkan jadi capek ya, sehingga tidak jadi terlambat ke masjid, maka kita tinggalkan itu. Itu adalah sikap zuhud. Jadi meninggalkan sesuatu yang bisa, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat akhirat. Kita tahu ya, bola ini
boleh, mubah. Namun karena kita lihat ketika kita main bola terus-terusan, kita jadi lemas, jadi capek justru kalau berlebihan. Sehingga kita terlambat sholat maghrib, maka kita tinggalkan. Ini diantara salah satu contoh zuhud. Makanya ada yang bertanya, ya pernah ada yang bertanya, Ustadz boleh nggak ngaca di mobil orang lain ya? Masya Allah. Ngaca di mobil orang lain boleh nggak? Maka ini adalah salah satu sifat zuhud mungkin ya. Dia takut. Karena kewaraan dia bertanya hal tersebut. Baik. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan ya. Ini perlu diluruskan juga. Penjelasan tentang makna zuhud yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang dimaksud dengan meninggalkan sesuatu yang mubah ya, itu meninggalkan sesuatu yang mubah yang berlebihan, yang tidak membantu kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang tercela ya. Meninggalkan perkara yang mubah yang berlebihan yang tidak membantu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apabila sesuatu yang mubah yang bermanfaat buat akhirat, maka tidak perlu ditinggalkan. Ana ulangi lagi, ini perlu dipahami ya. Sesuatu yang mubah namun bermanfaat buat akhirat kita, maka tidak perlu ditinggalkan, kata Syekh Abdullah Al-Fauzan. Barang siapa yang dia meninggalkan sesuatu yang mubah saja ya, dan itu bermanfaat buat akhiratnya, maka dia telah terjatuh pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian haramkan apa-apa yang telah Allah halalkan bagi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, jadi orang-orang ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa'amma zuhud fin nafi' fayahlun wa dhalal. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka zuhud terhadap sesuatu yang bermanfaat buat akhirat dia itu adalah kebodohan, kesesatan ya. Sesuatu yang keliru maksudnya. Dia meninggalkan sesuatu yang bermanfaat buat dia ya. Misalkan kita ke masjid pakai gamis ya. Pakai parfum mungkin ya. Itu perkara dunia ya, bermanfaat buat kita, buat akhirat kita. Maka kalau itu ditinggalkan, meninggalkan semua itu adalah kebodohan. Itu bukan zuhud yang benar. Zuhud yang benar adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat akhiratnya. Kalau sesuatu yang bermanfaat, maka misalkan kita menggunakan mobil tadi, kita mampu ya, kita mampu untuk beli mobil dan kita anggap mobil ini berguna untuk kajian mungkin ya. Maka hal tersebut itu kalau meninggalkannya itu adalah sesuatu yang kebodohan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ini perlu diluruskan di sini ya. Zuhud memandang enteng dunia, betul ya. Namun kita jadikan ya dunia tersebut wasilah untuk mendapatkan akhirat. Ya, wasilah untuk mendapatkan akhirat, dan jangan terlalu cinta terhadap dunia. Apabila dunia tersebut hilang dari kita, maka jangan terlalu bersedih. Nah, wallahu ta'ala alim shawab. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.